Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai reklamasi dan rehabilitasi tambang. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Adila Fitriani dengan NIM 1906082 dari Pendidikan Geografi semester 4 kelas A di Universitas Pendidikan Indonesia. Boleh untuk teman-teman yang ingin mengenal saya lebih lanjut, cek Instagram saya di @adilfitrian. Ya, saatnya mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Sekarang ini, ekosistem sudah mulai banyak yang rusak akibat dari pengelolaan penambangan yang tidak memperhatikan lingkungan. Karenanya, sekarang tercipta perusahaan green mining yang justru tidak merusak alam, melainkan membantu mewujudkan kelestarian fungsi hutan Indonesia. Dengan itu, suatu perusahaan bisa mendapatkan julukan Green Company sebagai reward karena telah berkomitmen untuk melestarikan dan memelihara lingkungan hidup. Selain salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan yaitu teknik reklamasi bekas tambang setelah dieksploitasi. Nah, sudah banyak nih sekarang perusahaan yang menyadari akan hal itu sehingga mulai melakukannya dengan mempelajari pelaksanaan penanaman yang baik. Sekarang kita bahas reklamasi. Apa sih reklamasi itu? Nah, selain reklamasi, ada istilah restorasi dan rehabilitasi. Restorasi sendiri ialah pengembalian fungsi lahan seperti sedia kala atau menjadi seperti aslinya. Sedangkan reklamasi adalah pemulihan rusaknya struktur lahan yang diakibatkan oleh kegiatan tambang agar berfungsi dengan optimal dan sesuai kemampuannya. Jadi reklamasi ini mengkonversi lahan setelah dilakukannya kegiatan tambang menjadi kondisi yang lebih bermanfaat. Rehabilitasi sendiri merupakan pemulihan, perbaikan dan peningkatan kondisi lahan yang rusak sehingga dapat difungsikan kembali menjadi media pengatur tata air, unsur produksi dan unsur pelindung alam lingkungan. Jadi rehabilitasi lebih ke pencegahan setelah dilakukannya reklamasi dan juga sebagai upaya konservasi. Lanjut ke selanjutnya. Ada tujuan reklamasi tambang. Yang pertama, dapat difungsikan kembali dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya. Kenapa? Karena sebelum adanya penambangan, lokasi tersebut merupakan lingkungan yang bersih dan sehat. Adanya penambangan seringkali mengakibatkan penurunan mutu lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Yang kedua, memperbaiki kondisi lingkungan pasca tambang. Dan yang terakhir, menghasilkan lingkungan ekosistem yang baik dan menjadi lebih baik dengan mempertimbangkan potensi galian yang tertinggal. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita bahas terlebih dahulu dampak negatif dari pertambangan itu sendiri. Pertama, ada produktivitas tanah menurun, permasalahan sosial, kemudian memicu pergerakan tanah atau longsor, ada memicu sedimentasi erosi, kemudian iklim mikro berubah, dan fauna flora terganggu. Dengan ini, untuk menghindari dampak negatif pertambangan, maka dibutuhkan reklamasi agar dapat mengendalikan dan meminimalisir kerusakan lingkungan. Namun, ingat, harus memperhatikan prinsip reklamasi sebagai berikut. Pertama, kesatuan dengan aktivitas tambang dan dilakukan sejak awal penambangan. Artinya, reklamasi ini tidak dilakukan menunggu selesainya aktivitas penambangan dan tidak pula dilakukan di luar aktivitas tambang. Meskipun reklamasi ini merupakan rangkaian akhir dari kegiatan penambangan. Nah, proyek reklamasi area bekas tambang dapat dijadikan menjadi beberapa fungsi. Pertama, wisata alam. Wisata alam ini sekaligus menjadi tempat edukasi
Tapi ingat, keamanan dan kenyamanan harus disesuaikan dengan pengunjung. Kedua ada lahan kebun. Agar tanah produktif, maka ditanami tumbuhan yang dapat menguatkan tanah dan tentunya bernilai ekonomis di kemudian hari. Yang ketiga ada pemukiman. Dapat dijadikan pemukiman baru tanpa membuka lahan dari awal karena sebelumnya telah ada pemukiman pekerja tambang juga kan. Dan yang terakhir ada lapangan pekerjaan. Pemanfaatan lubang bekas galian untuk wisata dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk penyediaan barang dan jasa. Ya, kegiatan reklamasi ini merupakan akhir dari rangkaian kegiatan pertambangan. Dengan ini, diharapkan dapat mengembalikan keadaan semula, maka dari itu perlu beberapa usaha teknis. Berikut metode reklamasi. Pertama, ada konservasi topsoil. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu hindari tercampurnya subsoil dengan kandungan unsur senyawa beracun. Kedua, menggali tanah pucuk sampai lapisan yang memenuhi persyaratan. Ketiga, penempatan galian tanah pucuk pada tempat yang aman dari erosi dan penimbunan bahan lain. Yang keempat, penanaman legum yang cepat tumbuh pada tumpukan tanah pucuk untuk mencegah erosi dan menjaga kesuburan tanah. Masih di metode reklamasi. Selanjutnya ada penataan lahan. Hal yang perlu diperhatikan yaitu menutup lubang galian menggunakan limbah tailing, saluran drainase untuk pengendalian kelebihan air, menata lahan dengan perataan tanah bersamaan dengan teknik konservasi, lalu menempatkan tanah pucuk agar bisa digunakan secara efisien. Yang ketiga ada pengelolaan sedimen dan pengendalian erosi. Jadi dengan ini membuat bangunan penangkap sedimen seperti rorak. Yaitu penanaman cover crop. Pemulihan kualitas tanah dan pengendalian erosi, hal ini menentukan keberhasilan reklamasi lahan pasca penambangan. Yang kelima ada penanaman tanaman pionir. Jadi ini dilakukan untuk mengurangi kerentanan terhadap serangan hama dan penyakit dan untuk menarik lebih banyak binatang penyebar benih seperti apa? Burung. Dan yang terakhir ada penanggulangan program berat. Area yang mengandung logam berat di atas ambang perlu perlakuan tertentu untuk menguranginya. Vegetasi yang ditanam pun dapat membantu menguranginya loh. Ya, selanjutnya ada tahapan reklamasi tambang. Tahapan reklamasi tambang ini ada 4. Pertama ada perencanaan. Perencanaan ini harus disesuaikan dengan kondisi dan tata ruang. Yang kedua ada pemberian lahan. Penelitian lapang untuk mengetahui faktor utama yang mempengaruhi perlakuan reklamasi nantinya. Yang ketiga ada pemetaan. Pemetaan ini merupakan gambaran kondisi lingkungan alam setempat untuk penyesuaian dengan kondisi alam setempat. Jadi takutnya ada suatu perubahan gitu. Makanya perlu dilakukan pemetaan. Dan yang terakhir ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini harus disesuaikan dengan RTKL yang telah disepakati. Dan pelaksanaan ini harus dilakukan oleh ahli agar tepat. Oke, ada sedikit quotes di sini. Memelihara lingkungan juga merupakan suatu ibadah, karena memelihara lingkungan sejatinya memelihara kehidupan. Dari Dr. Dadang Rahmat Hidayat, SHS SAS. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.